Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Ria Oktavianita dengan NPM 2019 13500 Dan saya Tiara Salsabila, NPM 2019 13500 Kami mahasiswi dari Universitas Indraprasta PGRI dengan program studi pendidikan matematika angkatan 2019. Dalam cuplikan video kampanye kali ini, kami akan membahas mengenai populasi sampah di laut Indonesia guna untuk melengkapi tugas pendidikan lingkungan hidup. Simak video dari kami ya! Kalian tahu gak sih, Indonesia merupakan negara terluas di kawasan Asia Tenggara loh. Atau Indonesia juga biasa disebut dengan negara 1000 pulau, yang menempati urutan ke-15 dalam daftar negara terbesar di dunia. Selain memiliki wilayah yang luas, Indonesia juga dijuluki sebagai negara maritim, karena sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari perairan. Dikutip dari jurnal Roadmap menuju Indonesia sebagai negara maritim yang maju, makmur, kuat, dan berdaulat oleh Profesor Dr. Insinyur Rohmin Dahuri MS, luas laut Indonesia sekitar 71% dan luas daratannya hanya 29%. Indonesia juga memiliki 17.504 pulau, sehingga Indonesia disebut sebagai negara kepulauan. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki keunggulan tersendiri. Wilayah perairan yang luas membuat negara ini dipenuhi kekayaan sumber daya alam laut yang melimpah, mulai dari ikan, udang, kepiting, dan masih banyak lagi. Namun, kalian tahu nggak sih kalau di samping keunggulan itu sendiri, perairan di Indonesia memiliki permasalahan yang cukup serius dalam menghadapi penanggulangan sampah plastik di perairan Indonesia. Indonesia sendiri menempati urutan kedua dalam daftar 20 negara yang paling banyak membuang sampah plastik di laut. Julukan sebagai negara nomor 2 penghasil sampah plastik di dunia awalnya diberikan oleh peneliti dari Universitas Georgia, Amerika Serikat, Jena Jambek. Koalisi Rakyat Keadilan Perikanan (KIARA) mencatat setiap tahun setidaknya sebanyak 1,29 juta ton sampah dibuang ke sungai dan bermuara di lautan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 13.000 plastik mengapung di setiap kilometer persegi setiap tahunnya. Dampak secara tidak langsung yang ditimbulkan adalah sampah plastik mampu menyebabkan kerusakan terumbu karang. Keberadaan terumbu karang sangat mempengaruhi keberadaan organisme laut lainnya karena menyangkut fungsinya sebagai habitat bagi organisme laut. Fungsi krusial terumbu karang lainnya adalah menyesuaikan kadar karbon dan nitrogen dalam air dan menghasilkan nutrisi yang berperan penting dalam rantai makanan laut. Selain terumbu karang, sampah yang ada di laut juga akan mengganggu kehidupan biota laut. Hal itu terjadi karena mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh biota laut akan merobek usus dan merusak pencernaan. Salah satu yang menjadi korban adalah penyu. Jika sampah plastik masuk ke dalam tubuhnya, maka dia akan mati secara perlahan. Penyebabnya karena jika nanoplastik masuk ke darah, maka itu akan merusak otak dan mencelakai hewan. Saat ini masih banyak perusahaan di Indonesia yang menjual produk kebutuhan sehari-hari seperti sampo, sabun, hingga makanan dalam kemasan plastik. Di sisi lain, pemerintah juga belum dapat sepenuhnya mengelola limbah secara efektif di darat dan memastikan tidak dibuang ke laut. Selain itu, kebanyakan orang tidak menyadari risiko kesehatan bagi manusia akibat pembuangan sampah plastik ke laut. Sampah plastik yang dibuang ke laut nyatanya bisa kembali ke darat dan hadir menjadi santapan manusia. Ini bisa terjadi apabila makanan laut yang dimakan manusia terkontaminasi oleh serpihan sampah plastik yang ada di lautan. Ini tentu saja sangat berbahaya. Berbagai penelitian di dunia sudah menunjukkan bahwa konsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi plastik menimbulkan potensi risiko kesehatan. Nah, untuk menangani permasalahan sampah plastik di laut, pemerintah sendiri pun memiliki 5 strategi, diantaranya yang pertama adalah Gerakan Nasional Peduli Sampah Laut. Gerakan ini dilakukan melalui pendidikan bagi aparatur sipil negara (ASN), pelajar, mahasiswa, dan pendidik. Dalam aksi ini, KLHK sudah menyelenggarakan Gerakan Nasional Sosialisasi mengenai dampak negatif sampah laut, terutama sampah plastik bagi kesehatan dan ekosistem, serta sosialisasi terkait pengelolaan sampah terpadu.
Progresnya adalah pelaksanaan sosialisasi Gerakan Nasional Pilah Sampah dari rumah di Jakarta, Kota Belitung, Kota Mataram, dan Semarang. Kegiatan lainnya adalah mengadakan pelatihan pemilahan dan pemanfaatan sampah plastik di Ponorogo, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Takalar, Kota Bandung, Kota Malang, dan Kabupaten Manggarai Barat. Yang kedua adalah pengendalian sampah. Pada aksi ini, KLHK sudah membentuk Permen LHK tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen yang saat ini sedang dalam tahap pengundangan. Yang ketiga adalah pengelolaan sampah plastik. Pengelolaan sampah plastik yang berasal dari aktivitas transportasi laut, kegiatan di kawasan wisata bahari, kelautan dan perikanan, serta pesisir dan pulau-pulau kecil. Beberapa aksi yang sudah dan sedang dilakukan KLHK antara lain penyusunan draft peraturan pengelolaan sampah mulai dari reception facility sampai dengan pengangkutan support sarana dan prasarana di Labuan Bajo, Karimun Jawa, dan Larantuka. Yang keempat ada disertifikasi skema pendanaan. Disertifikasi skema pendanaan di luar APBN atau APBD memperkuat kelembagaan dan meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelaksanaan penegakan hukum. Yang terakhir ada memacu inovasi. Memacu inovasi pengelolaan dan mengatasi pencemaran sampah di laut melalui riset dan pengembangan. Nah, setelah kalian melihat video penjelasan dari kami, menurut kalian gimana sih cara kita sebagai masyarakat untuk menyikapi masalah sampah plastik di lingkungan sekitar ini, khususnya di perairan Indonesia? Tentunya ada dong cara kita sebagai masyarakat untuk menyikapi masalah sampah plastik di lingkungan sekitar kita ini. Yang pertama, kurangi penggunaan sedotan plastik dan beralihlah ke sedotan stainless. Usahakan kalian selalu membawa sedotan stainless kalian di dalam tas kalian kemanapun kalian pergi. Yang kedua, bawa tas belanja sendiri agar mengurangi penggunaan sampah plastik seperti ini. Yang ketiga, bawa tumbler atau botol minum sendiri dan diusahakan tidak menggunakan botol kemasan lagi. Nah, sekian penjelasan kampanye dari kami tentang sampah plastik di perairan Indonesia. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan jangan membuang sampah plastik maupun di darat maupun di laut. Karena dampaknya itu sendiri sangat besar bagi biota laut yang berada di laut itu sendiri. Dan juga akan berdampak besar kepada diri kalian sendiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.